Merawat diri dengan baik merupakan langkah penting dalam mengatasi stres yang kita alami, karena tindakan tersebut berkontribusi pada pemeliharaan serta penguatan daya tahan dan kesejahteraan fisik maupun mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video berikut ini, Anda akan diajarkan 3 teknik praktis yang dapat dilakukan secara mandiri setiap hari. Teknik koreksi postur dan napas bertujuan agar Anda memiliki postur yang sehat dan dapat memaksimalkan volume pernapasan, membantu menjaga ritme serta volume pernapasan dengan baik, sehingga konsentrasi dapat diarahkan, bergerak pun menjadi lebih fokus dan tenang. Langkah-langkah mengoreksi postur dan napas. Pilihlah tempat yang aman dan nyaman. Tegakkan tulang belakang, rasakan berat tubuh jatuh pada panggul. Posisi kepala tegak memandang lurus ke depan. Kedua bahu ditarik ke belakang dengan ketegangan bahu rata. Pastikan posisi tulang rusuk tegak dan tidak ada tekanan pada tulang belakang. Tarik napas secara pelan dan dalam, sambil mengangkat kedua tangan perlahan ke depan menuju ke atas kepala. Tarik dan tahan napas secara berirama, lalu tambah 3 hingga 4 tarikan napas, disertai dengan kedua tangan ditarik ke atas belakang kepala. Tahan napas, lalu simpan ujung-ujung jari tangan di bahu kanan dan kiri, buang napas perlahan, disertai kedua tangan turun mengikuti jalur tubuh. Biarkan otot-otot menjadi rileks, jaga bahu tetap terbuka dan tulang belakang tetap tegak. Lakukan langkah-langkah ini minimal 3 kali atau sampai Anda merasa tenang dan nyaman. Teknik body scanning atau pemindaian tubuh berguna untuk meningkatkan kesadaran akan tubuh Anda. Pengecekan mandiri secara berkala kondisi tubuh Anda membantu menenangkan diri, baik tubuh, pikiran dan perasaan, serta dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak. Langkah-langkah body scanning atau pemindaian tubuh. Pilihlah tempat yang nyaman dan aman, dianjurkan dilakukan dalam posisi berbaring. Pejamkan mata, bernafaslah dengan tenang dan dalam. Lalu bayangkan tubuh Anda sedang melalui pemindaian, perlahan dan secara keseluruhan dari atas sampai bawah, dari ujung kepala hingga kaki. Cek dan sadari tubuh Anda. Periksa dan bayangkan bagian mana saja dari tubuh Anda yang terasa tidak nyaman, kaku, nyeri, sakit atau tegang. Fokuskan napas pada bagian tersebut, lalu bayangkan napas dihembuskan hangat dan tenang ke bagian-bagian tersebut. Lanjutkan dengan merasakan dan menghayati napas dan detak jantung, membayangkan dan merasakan setiap bagian yang ada pada tubuh. Ulangi langkah-langkah pemindaian dengan tenang agar dapat memahami kondisi fisik Anda secara lebih jelas. Teknik pengendalian fokus pikiran atau Doring teknik bermanfaat untuk membantu mengarahkan pikiran, menenangkan serta menjaga pikiran dan perasaan dengan membuka pintu ingatan baik. Langkah-langkah pengendalian fokus pikiran atau Doring teknik. Pilihlah tempat dan posisi yang membuat Anda merasa nyaman dan aman. Pejamkan mata, bernapaslah dengan tenang dan dalam. Sadari setiap tarikan dan hembusan napas. Mulai arahkan atau kendalikan pikiran Anda. Bayangkan suatu tempat atau ruang yang berkesan bagi Anda. Alam, pantai, gunung, hutan, sungai, rumah, kamar, ruang makan, atau tempat lainnya. Bernapaslah secara perlahan sambil membayangkan tempat tersebut. Bayangkan pengalaman positif atau menyenangkan. Kejadian-kejadian baik, tatapan dan senyuman hangat, pelukan hangat, kata-kata yang memberi semangat. Lalu lakukan pemindaian tubuh. Rasakan detak jantung dan napas dengan tenang dan dalam. Praktekkan teknik ini untuk mengingatkan kejadian-kejadian yang membuat tubuh merasa nyaman, tenang, dan rileks. Kemudian lanjutkan dengan membayangkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan satu persatu. Selain melakukan teknik-teknik praktis yang dijelaskan sebelumnya, secara rutin kita juga perlu menyadari tanda-tanda kapan kita membutuhkan bantuan. Ingatlah bahwa tidak semua hal dapat kita atasi secara mandiri, bahwa kesehatan mental adalah juga upaya bersama untuk saling mendukung dan menjaga, disertai dengan bantuan penanganan dan perawatan yang tepat.
Beberapa tanda-tanda kapan kita, rekan sejawat, pasien maupun keluarga memerlukan bantuan, yaitu ketika fungsi keseharian terganggu, seperti pola tidur, selera makan, kemampuan merawat kebersihan diri, kemampuan berelasi atau berkomunikasi tidak seperti biasanya atau mengalami kesulitan, serta perubahan mood yang tiba-tiba dan atau intens. Frekuensi penggunaan zat-zat tertentu, seperti alkohol, meningkat atau mulai merasakan ketergantungan, seperti tidak tenang atau tidak bisa tidur tanpa mengonsumsi zat-zat tertentu, muncul gejala-gejala gangguan mental yang berhubungan dengan trauma, seperti PTSD atau depresi. Memiliki riwayat kondisi penyakit fisik dan atau mental yang menjadi lebih buruk. Senantiasa merasa tidak aman walau situasi sedang baik-baik saja atau sulit untuk merasa tenang. Muncul pikiran atau perilaku melukai diri sendiri atau orang lain. Teknik-teknik yang telah diajarkan sebelumnya tidak bertujuan sebagai terapi yang mampu menghilangkan semua beban stres atau gejala gangguan kesehatan mental. Sebaliknya, teknik-teknik tersebut berperan sebagai cara merawat diri dan stabilisasi emosi yang bisa diaplikasikan dalam rutinitas harian. Teknik ini membantu menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, meningkatkan kinerja sehari-hari, serta mempersiapkan kita untuk merespons situasi sulit dengan lebih positif. Jika Anda, rekan kerja, pasien, atau anggota keluarga Anda mengalami minimal 2 dari tanda yang telah ditampilkan di layar sebelumnya dan telah mencoba menerapkan teknik dasar perawatan diri serta stabilisasi mandiri selama 2 minggu, namun kondisinya tidak mengalami perbaikan bahkan mungkin memburuk, segeralah mencari bantuan. Anda dapat mengakses sumber-sumber bantuan sebagai berikut. Hotline layanan sejiwa, layanan psikologi sehat jiwa, dial 119X8 untuk layanan psikologis yang mencakup wilayah Indonesia. Untuk saat ini dapat diakses mulai pukul 9 hingga 21 waktu Indonesia Barat setiap hari. Psikiater dan psikolog yang berada dalam lingkungan tempat kerja atau di daerah tempat Anda tinggal. Layanan konseling online yang dapat Anda temukan di internet. Stres dan trauma adalah hal yang perlu kita kelola. Terkadang kita butuh bantuan pihak lain untuk mengelolanya dengan lebih baik. Ingatlah bahwa stres, kehilangan, dan duka adalah hal yang wajar dialami dalam kehidupan seseorang. Semua orang pasti pernah mengalaminya dalam skala yang berbeda-beda. Mulailah lebih menyadari pola-pola respon stres yang kita alami. Ketahuilah batasan kita masing-masing. Kadang-kadang kita membutuhkan bantuan pihak lain untuk menghadapi permasalahan psikologis. Carilah bantuan jika memang kita tidak dapat menyelesaikannya. Berbagilah pengetahuan dan kepedulian terhadap orang di sekitar Anda. Banyak teknik-teknik lain yang bisa Anda temukan dan pelajari untuk dapat mengelola dan mengatasi stres. Teruslah berlatih, agar Anda dapat lebih siap dan menjaga kondisi kesehatan mental dan tetap resilient dalam menghadapi berbagai situasi sulit yang mungkin akan dialami. Anda bisa mulai dengan membantu diri sendiri dan mulai membantu orang lain yang terdekat dengan Anda. Materi yang disampaikan pada seri pembelajaran ini adalah materi pengetahuan dasar. Salin tautan di halaman ini pada browser Anda atau pindai QR Code untuk membuka halaman dan mengisi post-test dan kuesioner perawatan diri dan keseimbangan gaya hidup. Mohon untuk juga memberikan umpan balik, kritik dan saran pada link yang telah disediakan. Umpan balik Anda akan sangat berharga bagi kami untuk dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik. Pertanyaan mengenai materi pelatihan dapat dikirimkan melalui tautan di halaman ini pada browser Anda atau pindai QR Code untuk membuka halaman Q&A. There is no health without mental health, and there is no health without healthcare workers.